Hai Sobat Solution, perkenalkan nama aku Tio. Aku usianya 25 tahun. Saat ini aku sedang sibuk bekerja sebagai paramedik veteriner di salah satu klinik hewan di Jakarta. Nah, di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku, perjalanan aku mengidap borderline personality disorder menurut psikolog dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang. Jadi awal mulanya aku memutuskan untuk pergi ke psikiater. Awalnya aku ke psikiater dulu itu bulan Januari karena dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena aku awalnya merasa aku tuh baik-baik aja, aku nggak kenapa-kenapa gitu kan. Aku merasa bahwa ya ya ini hanya struggle sama hidup aja, struggle sama diri sendiri gitu. Aku nggak perlu lah profesional. Nah, selain itu aku juga takut nulis ke profesional karena aku merasa tadi karena aku merasa aku baik-baik aja, aku takut nanti sampai di sana malah dijudge gitu kan, kayak dibilang lebay lah, takut dibilang ngapain sih ke psikiater, orang nggak kenapa-kenapa juga gitu kan. Nah, tapi menurut seseorang yang menjadi favorite person, ternyata BPD ini ada favorite personnya ya. Jadi menurut aku yang kenapa aku akhirnya mau ke sana karena yang nyuruh itu favorite personnya aku gitu kan. Nah, karena orang favoritnya aku ini maksa, karena dia ngelihat aku ini udah berbeda. Berbedanya karena aku sudah saat itu anhedonia itu sudah tidak ada lagi minat untuk melakukan aktivitas yang biasanya senang dilakukan gitu kan. Aku tuh biasanya senang nulis, senang buat puisi, senang senang buat video gitu kan. Itu hilang aja gitu minat-minat kayak gitu. Bahkan untuk makan aja itu harus diingatkan dan harus disuguhkan gitu untuk makan aja gitu. Terus aku juga untuk mandi, untuk self care itu aja itu udah berat banget rasanya gitu. Untuk bangun dari tempat tidur kemudian kerja itu berat banget rasanya, dan aku demotivasi kerja juga saat itu gitu. Nah, melihat keadaan kayak gitu, orang ini tuh ngelihat aku tuh butuh bantuan psikiater gitu. Terus aku juga mulai takut sejak aku merasa bahwa kok kayaknya nggak ada Tuhan lagi di hati aku ya gitu, kayak jauh banget gitu rasanya. Aku nggak percaya bahwa kehidupan aku ini akan berubah, akan baik-baik aja gitu, masa depan aku tuh baik-baik aja karena ada Tuhan gitu kan. Kan kalau orang yang percaya gitu kan ya. Nah, aku tuh merasa kok udah hilang gitu. Aku nggak suka sama stigma yang bilang bahwa itu apa ya, kurang iman gitu. Orang yang sakit mental tuh hanya kurang iman, tapi orang yang sakit mental pasti imannya akan berkurang gitu ya menurut aku ya, karena yang aku rasakan gitu. Jadi kita harus cari pertolongan profesional untuk mendapatkan iman itu kembali gitu. Nah, saat itu aku takut gitu kan, nanti kalau aku mati dalam keadaan aku tidak beriman gimana gitu ya. Tapi keadaan aku saat itu tidak percaya pada Tuhan membuat aku punya keinginan untuk menyakiti diri dan punya keinginan untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi kayak aku takut sama pikiran-pikiran aku yang kayak gitu. Jadinya aku memutuskan untuk pergi ke psikiater. Nah, di psikiater ternyata aku disambut dengan baik dan di treatment dengan baik sampai sekarang gitu. Aku dapat pengobatan, obat-obatan, dan aku disarankan untuk pergi ke psikolog untuk mendapatkan psikoterapi. Nah, diagnosa aku saat itu adalah borderline personality feature dominan simptom depresi agitatif gitu. Nah, jadi aku masih menjalankan pengobatan itu sampai sekarang yang sudah kurang lebih 8 bulan. Udah belasan kali bolak-balik, gak bolak-balik sih karena sebenarnya aku telekonsultasi, dan untuk psikolog juga aku via online gitu, tapi maksudnya bolak-balik nge-zoom gitu ya. Nah, untuk psikolog aku memilih layanan dari Solution karena prosesnya mudah sekali, terus psikolognya baik-baik banget dan profesional dan efektif menurut aku, walaupun hanya via online nge-zoom gitu ya atau video call gitu, tapi efektif banget gitu. Nah, terus harganya terjangkau juga gitu.
Nah, di psikolog aku mendapatkan terapi CBT, namanya Cognitive Behavioral Therapy. Tantangan yang dihadapin adalah struggle atau masalah dengan diri sendiri sih sebenarnya, sama pikiran sendiri. Karena kayak melawan pikiran-pikiran yang ingin ingin untuk mengakhiri hidup, pikiran-pikiran untuk ingin menyakiti diri itu kayak terus-terusan datang gitu. Jadi kayak berat banget untuk dihadapi. Nah, karena itu butuh butuh pendampingan sebenarnya, ya butuh pendampingan dari psikiater dan psikolog ya, walaupun nggak didampingi 24 jam, tapi kan nasihat-nasihat mereka, apa yang mereka sarankan itu yang mendampingi aku gitu kan. Nah, sampai saat ini bahkan saya beberapa hari yang lalu baru keluar dari IGD karena mencoba menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi BPD itu apa ya, punya keinginan besar untuk dapat perhatian orang lain gitu kan. Jadi tapi pikirannya aku itu yaitu dengan membuat orang-orang lain panik dengan keadaan aku yang udah terkapar gitu kan, keadaan aku yang sudah ya begitu. Itu yang membuat aku senang gitu, membuat aku senang melihat mereka panik karena kondisi aku yang udah urgent gitu kan. Nah, kan itu bahaya banget ya untuk diriku sendiri gitu, dan untuk orang lain juga ya, terutama untuk diriku sendiri lah yang nggak masuk akal gitu orang mendapatkan perhatian dengan menyakiti dirinya sendiri. Ya itu yang menurut aku tantangan terbesar. Tantangan terbesar aku adalah bagaimana melawan keinginan-keinginan yang muncul gitu. Selain itu, hidup dengan BPD ini kan mood swing juga ya. Nah, aku kan juga sedang observasi nih siklotimia gitu kan, untuk terkait mood swingnya. Jadi mood swing itu nggak enak banget buat aku, karena aku tuh bisa seharian itu depresif banget, kayak yang nggak mau melakukan aktivitas apapun, menyendiri, bahkan untuk bangun dari tempat tidur aja berat banget rasanya gitu. Tapi ada hari dimana aku tuh punya banyak energi gitu, dan punya banyak ide, punya keinginan untuk melakukan banyak hal, bahkan kadang untuk menyakiti diri sendiri gitu. Nah, jadi apa ya, berat untuk menghadapi situasi-situasi yang lagi gak enak kayak gitu. Nah, pesan aku untuk sesama penyintas, apapun diagnosanya gitu, tetaplah semangat, tetap menjalani terapi, treatment dengan rutin. Yakin suatu saat kita akan pulih kembali, dan percayalah bahwa kita sebenarnya manusia yang berdaya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja sharing dari aku. Semoga ada manfaatnya ya gitu. Dan bye bye.